Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi santai mengenai akad musyarakah mutanakisah. Bagaimana teori dan prakteknya. Musyarakah mutanakisah ini secara praktek maupun teori secara umumnya dibagi menjadi dua, yaitu musyarakah mutanakisah atau MMQ pengadaan, dan yang kedua adalah MMQ refinancing. Pada kali ini, agar tidak terlalu panjang lebar dan durasinya juga supaya simple, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai MMQ pengadaan. Pada prinsipnya, MMQ itu diatur di dalam Fatwa 73 tahun 2008 maupun keputusan DSN MUI nomor 1 tahun 2017. Teman-teman semuanya, berikut saya akan membacakan inti dari Dawabit dan hudud di dalam Fatwa nomor 73. Musyarakah mutanakisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Jadi basic akarnya adalah musyarakah, sebagaimana namanya musyarakah mutanakisah gitu ya. Karena MMQ ini namanya juga musyarakah, maka dia harus ada suatu produktivitas yang dilakukan atau kegiatan usaha yang dilakukan. Nah, modal dalam bentuk uang yang kemudian berubah menjadi barang ataupun dalam bentuk barang yang ditakwim, yang ditaksasi sebagai modal, yang divaluasi nilainya nanti sebagai modal, ini nanti bisa diusahakan dengan akad ijarah gitu ya. Disewakan, modalnya disewakan kepada salah satu pihak yang bersyirkah maupun kepada pihak ketiga. Itu secara umum seperti itu ketentuannya. Lantas bagaimana prakteknya? Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akad MMQ ini berbasis kemitraan, mungkin timbul pertanyaan, bolehkah ini digunakan untuk produk pembiayaan konsumtif? Jadi bukan hanya produktif. Jawaban saya adalah boleh. Nah, karena kenapa? Masalah segmentasi itu adalah masalah teknik bisnis. Akan tetapi yang terpenting di dalam akadnya, rukun dan syaratnya bisa terpenuhi. Nah, mungkin bertanya-tanya, kayak gimana sih prakteknya? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, prakteknya MMQ ini sering digunakan pada produk KPR syariah maupun pembiayaan wholesale, misalkan untuk pembelian mesin gitu ya. Tentu banyak contoh-contohnya, tapi saya ingin meng-highlight beberapa contoh saja yang memang common practice-nya seperti itu. Yang pertama, mungkin kita sebut saja contohnya adalah KPR syariah. Nah, bagaimana akan MMQ ini diterapkan pada produk KPR syariah? Misalkan gini, ada seorang nasabah, dia ingin membeli rumah kepada developer, tapi karena nggak punya likuiditas, dia datang kepada bank syariah A, misalkan dia datang untuk mengajukan pembiayaan. Nah, biasanya kan perbankan syariah itu ngajuin ataupun memfasilitasi akadnya dengan akad murabahah. Tapi bisa nggak dengan akad lainnya? Bisa, boleh gitu kan. Nah, sebagai diversifikasi produk, maka dibuatlah satu produk lain, akad lain, yaitu musyarakah mutanakisah. Karena diversifikasi ini sangat penting sekali teman-teman semuanya untuk memitigasi resiko konsentrasi suatu produk dengan satu akad. Nah, misalkan dibiayailah dengan akad musyarakah mutanakisah. Nah, lantas bagaimana ketentuannya? Karena musyarakah ini diharuskan adanya modal para pihak, maka si nasabah juga harus menyertakan modal. Misalkan rumahnya harga 1 miliar rupiah gitu ya. Nah, harga 1 miliar ini diajukan oleh nasabah, oleh bank nanti diverifikasi ke lapangan, bener nggak nih rumahnya 1 miliar dan lain sebagainya, melakukan KYC. Nah, jika benar maka misalkan langsung dikasih pembiayaan. Nasabah harus memberikan porsi modalnya. Nah, dalam akad murabahah biasanya porsi modal ini bukan disebut porsi modal ya, tetapi uang muka kalau dalam murabahah. Tapi kalau dalam MMQ disebut porsi modal nasabah, self financing. Nah,
Nasabah misalkan dia punya uangnya 200 juta rupiah. Nah, bank akan memfasilitasi pembiayaannya ini misalkan seharga 800 juta rupiah gitu ya. Modal bank 800 juta rupiah, modal nasabah 200 juta rupiah. Ini kita tidak berbicara FTP ya gitu ya. Kita kesampingkan dulu hal itu ya. Ini fikihnya dulu. Nah, eh nasabah 200 juta, bank 800 juta, maka porsinya nasabah 20% dan bank 80%. Nah, kemudian ini mereka berdua, bank dengan nasabah ini harus melakukan tanda tangan akad terlebih dahulu, ijab dan qabul terlebih dahulu. Ijab dan qabul apa? Ijab dan qabul melakukan musyarakah mutanakisah. Mereka berserikah dalam bentuk modalnya dalam bentuk uang, kemudian nanti disepakati tuh di dalam akad modal dalam bentuk uang yang tadi 20%, 80% atau 200 juta plus 800 juta itu akan dibelikan oleh mereka berdua untuk membeli si rumah gitu ya. Nah, jadi memang kondisi rumah itu belum dibeli dulu nih gitu kan, karena tadi nggak punya duit kan, jadi dia minta pembiayaannya kepada bank gitu ya. Nanti kalau sudah konteksnya sudah dibeli kepada developer, nanti bukan MMQ pengadaan lagi, nanti itu akan masuk ke dalam ranah MMQ refinancing. Nah, jadi eh, mereka berserikah melakukan akad MMQ dengan modal berupa uang. Nanti di dalam klausul akad itu kurang lebih nanti ada kesepakatan bahwa nanti modal ini yang dalam 1 miliar ini akan dibelikan oleh entitas MMQ atau oleh salah satu pihak, biasanya oleh nasabah, untuk membeli rumah gitu ya. Sebagai apa? Sebagai modal. Rumah itu nanti sebagai modal. Nanti makanya si uang 1 miliar itu di dalam akad nanti itu ada switching ya gitu ya. Dari yang awalnya uang 1 miliar dengan porsi 20% tambah 80%, nanti di switching setelah ada pembelian itu menjadi suatu barang gitu ya. Nah, prakteknya gimana? Apakah nanti akan ada addendum akad? Tidak ada gitu ya. Prakteknya, common practice-nya biasanya nanti di klausul itu disebutkan intinya modal para pihak 1 miliar, 100% ya, 1 miliar. Nanti para pihak sepakat untuk membeli rumah dengan menggunakan modal tersebut gitu. Nanti rumah itu otomatis menjadi rasul malnya musyarakah mutanakisah gitu ya. Jadi berubah tuh dari yang tadinya uang menjadi barang gitu ya. Nah, karena musyarakah itu harus produktif, maka mereka sepakat rumah ini gitu kan akan dijadikan objek usaha bersama. Objek usaha bersamanya apa? Dalam bentuk ijarah. Kita sewain, kata mereka berdua, kita sewain kepada siapa? Nah, di dalam fatwa itu dijelaskan boleh kepada salah satu pihak ke nasabah ataupun kepada pihak ketiga di luar bank nasabah, yaitu pihak ketiga misalkan. Nah, tapi biasanya untuk KPR syariah ini yang penyewanya si mustajirnya adalah nasabah. Lah, Ustadz, siapa yang mukjirnya? Pemberi sewanya siapa? Pemberi sewanya adalah si entitas MMQ. Jadi entitas MMQ itu adalah nasabah dan bank, para pemilik modal gitu ya. Dua-duanya pemilik modal nih. Nah, mereka disebut entitas MMQ. Entitas MMQ itu menyewakan kepada nasabah secara personalia. Jadi kalau nasabah doang itu disebutnya pihak pihak personalia lah gitu ya, bahasa sederhananya seperti itu. Tapi kalau para pihak atau dua pihak tadi disebutnya entitas MMQ gitu. Boleh nggak? Dibolehkan, tidak mengapa. Itu ada ketentuannya, yaitu Fatwa 73 dan keputusan DSN MUI nomor 1. Nah, teman-teman semuanya, nah karena ini sudah diijarahkan, maka kan akan menghasilkan gitu kan, akan menghasilkan yang namanya keuntungan berupa ujroh. Si nasabah harus membayar ujroh ke siapa? Ke entitas MMQ. Nah, karena dalam musyarakah mutanakisah ada nisbah bagi hasil, di awal akad tadi nanti disepakati semuanya, rukun dan syarat musyarakah itu harus ada gitu ya, termasuk nisbah bagi hasil. Nah, ujroh misalkan 5 juta nih per bulan. Si nasabah nyewa kepada entitas MMQ rumah tersebut 5 juta per bulan gitu. Nanti 5 juta itu kita katakanlah misalkan nisbah bagi hasilnya 50%, 50%. Maka bagi para pihak bagi hasilnya adalah 2,5 juta, 2,5 juta, 5 juta dibagi 2 gitu.
Nah, yang 2,5 juta dikantongi oleh si pihak bank sebagai keuntungan dia, sebagai pendapatan dia dibukukan. Nah, untuk nasabah juga sebagai keuntungan dia. Tapi karena nasabah punya kepentingan untuk membeli sebagian porsi si bank secara bertahap, mutanakisoh gitu kan. Maka yang 2,5 juta itu per bulan diperuntukkan untuk nasabah untuk membeli hissah bank gitu ya. Jadi setiap bulan tuh nasabah tuh atas keuntungan yang dia peroleh dia membeli itu kepada bank setiap bulan gitu kan, 2,5 juta 2,5 juta sampai lunas. Nanti porsinya yang tadinya porsi bank 80% modal dalam bentuk barangnya, nanti sampai lunas itu menjadi 0%, sehingga selesailah musyarakahnya gitu kan, dan semuanya dimiliki porsinya oleh si nasabah. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Musyarakah mutanakisah adalah akad yang berbasis syirkatul inan, kemudian juga karena dia namanya syirkah, maka berlaku dawabit dan hudud musyarakah, harus ada porsi modal para pihak, harus ada nisbah bagi hasil, harus ada usaha, harus ada keuntungan, dan masalah kerugian pun itu berkaitan dengan ketentuan hukum musyarakah. Nah, karena namanya mutanakisoh, maka ada yang namanya porsi atau modal salah satu pihak itu yang berkurang dan yang salah satu pihak menaik gitu karena pembelian gitu ya. Dalam hal ini porsi bank yang akan berkurang dan porsi nasabah yang akan menaik gitu. Nah, jadi meskipun produknya KPR syariah konsumtif gitu ya, tetapi sebenarnya akadnya produktif gitu ya. Nah, jadi ini adalah masalah fikihnya. Jadi masalah fikihnya itu tetap produktif, jadi tidak ada masalah. Kalau masalah produknya itu hanya teknis saja gitu kan. Yang penting tidak ada aturan yang dilanggar. Produk KPR syariah tetap dianggap sebagai produk yang konsumtif karena itu untuk kebutuhan dasar nasabah gitu ya. Nah, sedangkan akadnya ya, itu berlaku produktif sebagai akad musyarakah mutanakisah. Tidak ada masalah, OJK juga tidak melarang hal tersebut, bahkan di dalam POJK 13 tahun 2021 itu telah dibukukan mengenai akad musyarakah mutanakisah. Jadi aman secara fikih maupun secara regulasi, itu aman. Nah, kenapa ada akad musyarakah ya? Karena tadi sebagai diversifikasi produk gitu ya. Karena suatu produk itu kalau hanya terkonsentrasi dengan satu akad saja itu biasanya resikonya besar gitu ya. Maka dalam ilmu manajemen risiko harus ada yang namanya diversifikasi produk dengan menggunakan akad lain gitu ya. Dan secara sekuensial, musyarakah mutanakisah itu sebenarnya lebih aman secara prakteknya nih. Kalau secara teori mungkin murabahah gampang diingat-ingat bla bla bla. Tapi secara praktek ya teman-teman, murabahah itu ada kesulitan di lapangan ya. Mungkin untuk produk KPR ini masih mudah gitu ya. Akan tetapi bagi produk-produk yang lain kadang memiliki tantangan tersendiri. Mungkin nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Nah, jadi dari segi sekuensial, tertib akad, pelaksanaan akad, nasabah dan bank lakukan akad MMQ, kemudian si nasabah nih selaku entitas MMQ atau perwakilan dari entitas MMQ, dia akan membeli rumah kepada developer. Kapan membelinya? Di majelis akad. Pada prakteknya, antara si nasabah, si bank, kemudian si developer itu berkumpul di dalam majelis akad, di ruangan akad gitu. Jadi jangan dibayangkan nanti pembeliannya seminggu kemudian, sebulan kemudian, tidak. Jadi setelah si nasabah dan bank melakukan akad MMQ, nah si entitas MMQ ini nanti langsung membeli rumah kepada si developer. Jadi dalam majelis akad yang sama, di ruangan yang sama, di waktu yang tidak begitu jauh, itu sudah terlaksana semuanya gitu ya. Kalau murabahah itu memang untuk produk KPR ini juga dilakukan di majelis akad yang sama, cuman urutannya agak ribet. Harus ada wakalah dulu, kemudian nasabah membeli dulu, kemudian baru akad murabahah gitu ya. Ini kadang-kadang bagi praktis yang tidak memahami, ini kadang-kadang ada kesalahan. Nah, kalau dengan MMQ ini simple, ya udah akad aja, MMQ dulu, kemudian nasabah membeli kepada pihak ketiga gitu, yaitu si developer, selesai gitu kan. Jadi sekuensialnya nggak terlalu jelimet gitu. Nah, kemudian yang harus kita garis bawahi adalah bahwa objek MMQ rumah itu adalah rumah milik bersama.
Meskipun secara kepemilikan SHM, nama di dalam SHM maupun AJB-nya langsung atas nama nasabah, itu tidak masalah. Karena secara fikih, secara esensinya, itu adalah milik bersama. Kenapa? Ya tadi itu, karena modal bank 80%, modal nasabah 20%, ya udah milik bersama gitu kan. Nah, milik bersama ini bersifat musya, yang batasan-batasannya secara fisik tidak bisa dipisahkan. Lantas, Ustadz, apakah itu melanggar hukum? Nah, ini yang menarik nih. Alhamdulillah, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, ini sudah diatur oleh pemerintah mengenai konsep beneficial ownership. Intinya gini, setelah ada undang-undang tersebut, ketika bank melakukan transaksi dan nasabah melakukan transaksi dengan bank dengan pihak ketiga yang berbasis jual beli, itu tidak harus si bank SHM itu, AJB itu balik nama ke bank, ataupun di SHM atau AJB itu ada tulisan bank dan nasabah milik bersama gitu. Tidak harus seperti itu, karena undang-undang itu sudah mengakomodir bolehlah. Karena kenapa? Karena supaya best practice menjadi praktek yang mudah, yang baik, dan tentu juga SLA-nya supaya terjaga dan biayanya juga supaya tidak membengkak, maka diperkenankan langsung deh atas nama nasabah aja, atas nama nasabah saja tidak mengapa gitu kan. Yang penting secara esensi fikih itu adalah diakui bersama gitu ya, milik bersama. Makanya di dalam akad itu, dalam akad MMQ ada tulisan klausul biasanya tuh, objek ini meskipun atas nama nasabah secara legalitas, tetapi secara esensi atau fikih, secara syariah itu adalah milik bersama. Nah, itu sudah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Jadi luar biasa lah, di Indonesia itu sudah lengkap. Alhamdulillah, tentu belum sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah. Tetapi kedepannya saya meyakini ini akan semakin baik gitu ya. Nah, itulah mungkin teman-teman semuanya bagaimana praktek MMQ. Bukan hanya di KVR Syariah, tetapi bisa juga untuk pembelian mesin, misalkan nasabah dan bank melakukan akad MMQ dengan porsi modal yang disepakati, terus kemudian mereka berdua membeli mesin kepada pihak ketiga. Nah, mesin inilah yang nanti menjadi modal para pihak, di switch ya, yang tadinya rupiah, uang, kemudian di switch menjadi barang. Barang inilah yang kemudian diusahakan oleh para pihak, kemudian disewakan kepada salah satu pihak, yaitu nasabah. Nasabah memiliki kewajiban ijaroh, ujroh kepada si entitas MMQ, dibagi hasilkan sesuai nisbah bagi hasil. Keuntungan yang menjadi haknya si nasabah digunakan oleh nasabah untuk membeli porsi modal bank tiap bulan secara bertahap sampai dengan jatuh tempo pembiayaan atau lunas. Kemudian porsi bank jadi nol ketika lunas tersebut, sehingga mesin tersebut 100% menjadi milik nasabah dan akad MMQ tentunya selesai gitu ya, karena sudah jatuh tempo juga, sudah lunas juga. Jadi itulah teman-teman praktek MMQ pengadaan gitu ya. Ini luar biasa di Indonesia, yang namanya kalau dalam bahasa fikihnya ini disebut al-handasah al-maliyah gitu ya, financial engineering, yang diperkenankan tentunya, karena ada financial engineering yang tidak diperkenankan juga. Begitulah teman-teman semuanya, semoga bermanfaat, semoga ini bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk kita semuanya dan menjadi stimulus prakteknya benar gitu ya, baik dari sisi nasabahnya maupun para praktisinya bisa mengamalkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.